Ya, sekarang kita lanjut ke bagian fungsi. Masih semangat ya buat teman-teman, karena ini udah setengah playlist. Yang mengerikan dalam belajar adalah proses yang terhenti, bukan cepat atau lambatnya. Jadi, take your time kalau misalkan nggak ngerti, dan nggak perlu buru-buru, nikmatin aja prosesnya. Apa itu fungsi? Simpelnya, fungsi adalah sebuah perintah komputer yang terdiri dari perintah-perintah komputer yang dikumpulkan. Misalnya begini, teman-teman disuruh nyapu sama ngepel. Nah, nyapu sama ngepel ini kan dua aktivitas yang berbeda ya. Kalau dijadikan satu namanya bersih-bersih rumah atau bersih-bersih lantai gitu ya. Contoh lain lagi, misalkan belanja bulanan. Sebenarnya belanja bulanan itu kan nggak cuman belanja satu barang ya. Pasti lebih dari satu barang kayak barang sembako, ada beras, telur, minyak, dan lain sebagainya. Nah, itu kan nggak jadi satu aktivitas, tapi aktivitasnya banyak. Barangnya yang dibeli nggak cuma satu, tapi ada banyak sebenarnya. Namun diringkas jadi satu definisi atau satu kalimat, yaitu belanja bulanan. Nah, fungsi itu juga sama kayak gitu konsepnya. Hanya saja yang dikumpulkan menjadi satu kalimat atau jadi satu istilah, yaitu perintah-perintah komputer itu sendiri, atau codingan yang teman-teman bakal tulis nanti. Nah, sekarang apa peran fungsi? Sebenarnya tadi secara nggak langsung udah dijelasin ya. Nah, sekarang apa peran fungsi? Sebenarnya tadi secara nggak langsung udah dijelasin, tapi aku coba bakal kasih definisi yang lebih jelas, yaitu menyederhanakan dan memperjelas penulisan perintah-perintah komputer. Kalau misalkan teman-teman ngabarin teman atau pacarnya gitu kan, aku lagi belanja bulanan nih di supermarket ini. Nggak mungkin kan teman-teman nyebutin satu-satu. Aku lagi beli telur, aku lagi beli mie instan, beli beras. Yang dikabarin juga ogah itu baca pesannya kan, panjang banget, rinci banget. Nah, dengan adanya fungsi, atau bisa dibilang dalam konteks bahasa, istilah yang lebih menyederhanakan dari banyak tindakan gitulah ya, maka kita bisa menyampaikan informasi dengan cara yang lebih sederhana. Nah, menariknya, kita selalu punya istilah yang berbeda-beda, namun maksudnya sama. Contoh, kayak tadi belanja bulanan. Atau ada juga yang biasa nyebut kebutuhan bulanan. Nah, di sini kan ada perbedaan istilah tuh, tapi artinya sama, yaitu sama-sama belanja untuk kebutuhan bulanan. Istilahnya berbeda, tapi artinya sama. Nah, fungsi dalam ngoding itu juga begitu. Kita bisa namain fungsinya apa aja, mau pakai bahasa Indonesia, Inggris, Jawa, Sunda, Padang, atau apalah terserah teman-teman aja. Yang jelas, cara mendeklarasikan fungsinya itu harus benar. Cuman biasanya suka ada kesepakatan sih di antara tim ya. Ada aturan tertentu lah. Jadi kadang-kadang kita nulis nama fungsi nggak bisa bebas-bebas amat. Tapi yang jelas, kalau mau buat fungsi, buatlah dengan nama yang berarti dan jelas. Intinya jangan terlalu aneh-aneh atau nyeleneh lah. Dan kurang lebih, untuk gambaran fungsi itu kayak gini. Enak banget kan? Tinggal bungkus perintah-perintah komputer dalam satu fungsi. Dan di sini, fungsinya itu bisa dipakai berulang kali ya. Nggak cuman di satu file aja. Jadi misalkan teman-teman nanti ngoding, filenya udah banyak. Nah, biasanya fungsi-fungsinya itu bisa dipakai di file-file lainnya. Dan di sini yang aku pakai contohnya hanya satu perintah komputer aja ya, yaitu melakukan pengembalian nilai. Bahkan ini nggak ada penjumlahan ya di fungsinya. Oh ya, aku salah nih. Tapi nggak apa-apa, yang jelas cara membuat fungsi itu seperti ini. Dan codingannya jadi kelihatan lebih jelas kan. Uang yang dibawa 10.000 ditambah bonus uang. Dan di dalamnya kita kasih nilai random dari 1 sampai 1.000. Kemudian ada parameternya, dan nanti kalau parameter yang nggak diisi, kita kasih nilai default 0. Karena kita deklarasikan sama dengan 0 di sini. Tapi yang jelas teman-teman nggak perlu pusing dulu lah untuk soal ini. Yang jelas minimal teman-teman dapat gambarannya fungsi itu apa, dan cara penulisan fungsi itu bagaimana caranya. Di sini ada 3 bahasa, ada Python, JavaScript, sama PHP. Tinggal teman-teman perhatikan aja masing-masing. Cara penulisannya aja yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu mengembalikan nilai dari yang kita masukkan lewat jumlah bonus. Ya, jadi itu dulu untuk fungsi. Lagi-lagi ini sebuah teori yang ringan ya, nggak seberat kayak sebelum-sebelumnya. Seperti biasa, kita akan lanjut lagi soal flowchart ya. Ini juga nggak kalah pentingnya dalam dunia ngoding. Intinya flowchart bisa lebih mempermudah lah ketika kita udah mulai ngoding di dalam sebuah tim gitu ya. Kita lanjut lagi soal flowchart di video selanjutnya.